Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, diniah mama, bil khusus kepada para jamaah, ayahanda, bunduk kandung yang dimuliakan oleh Allah, dan teristimewa kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Semoga anak-anak remaja-remaja kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan begitu juga buat saudara-saudara kita yang belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang belum terpanggil hatinya duduk dalam kajian majelis ilmu. Jangan pernah kita membenci saudara kita, tapi tunjukkanlah dengan niat, dengan tekad yang baik, dengan wajah yang baik, rangkul mereka, doakan mereka, semoga mereka terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah bagian dari sedekah. Begitu juga saudara-saudara kita sekarang yang masih berada di Makkah Al-Mukarramah, karena belum semuanya yang pulang ke Indonesia. Semoga saudara kita yang kemarin yang sedang menunaikan haji mendapatkan haji yang mabrur, kembali ke Indonesia dengan keadaan selamat dan berkumpul dengan saudara-saudaranya dalam keadaan sehat wal afiat. Ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seluruh umat Islam memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah. Ada besok, ada besoknya lagi. Mungkin dalam 1 minggu ini masjid-masjid, musola-musola memperingati tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam ini kalau kita mengkaji dari sejarah, yaitu diambil pertama kali tentang hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tapi sedikit saya ceritakan sejarah tentang hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita belajar sejarah, yang pertama kali hijrah itu bukanlah Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, tapi salah satu sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Abu Salamah. Itu orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Lalu Abu Salamah ini ketika hijrah diketahui oleh orang-orang kafir, orang kafir Quraisy. Maka ketika itu istrinya tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Maka dikirimkan surat ke Madinah bahwasan istrinya ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kembalilah Abu Salamah ke Makkah Al-Mukarramah. Ternyata istri dan anaknya tidak disiksa. Maka ketika itu orang yang pertama kali yang disiksa ketika hijrah adalah Abu Salamah. Dan ketika itu baru gencatan orang-orang mukmin disiksa. Maka para sahabat meminta
kepada baginda Rasulullah SAW untuk hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah. Tetapi ketika itu belum ada perintah untuk hijrah ayahanda bunda. Maka sebagian para sahabat itu dia hijrah. Lalu terakhir barulah turun ayat, diperintahkan oleh Allah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini tidak perlu saya jelaskan siapa yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, siapa yang menemani Rasulullah, ya kan? Masjid apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan namanya Masjid Quba, itu tidak perlu lagi saya jelaskan. Karena setiap tahun itu dibahas oleh saudara-saudara kita, oleh dai kita, oleh para mubaligh kita. Tapi ada 3 hikmah yang besar yang kita ambil di balik hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Ada 3 hikmah yang paling besar yang kita ambil ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah. Berapa lama Rasulullah SAW di Madinah? Dan oleh karena itu, insya Allah, mari sama-sama pada malam hari ini khusus buat remaja-remaja kita, buat anak-anak kita, maka ambil 3 hikmah di balik hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama itu apa yang kita ambil hikmahnya? Yang pertama itu hijrah kita dari ibadah kita ini. Apa maksudnya? Dari buruk yang ke baik. Yang kedua itu apa? Hijrah kita dari doa-doa gitu. Yang tadinya kita hanya doa untuk diri kita sendiri, doakan untuk seluruh umat. Yang ketiga itu apa? Hijrah kita dengan saudara-saudara kita, dari yang tadi kita tak teguran sekarang kita tegur sapa. Karena di balik hikmah hijrah itu akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal surat yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, orang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika kita berhijrah dari rumah ke masjid, ketika kita berjihad dari rumah ke masjid, lalu berharaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmat Allah. Ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba. Kenapa ayahanda bunda? Karena bukan salat yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan salat itu yang menjamin masuk ke surganya Allah, tidak usah lagi kita puasa. Bukan puasa yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Kalau memang puasa, tak apa lagi kita bersedekah. Tapi di balik ritual-ritual ibadah itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat rahmat Allah yang maha luas, di dalam bersedekah rahmat Allah yang maha luas, di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan rahmat Allah yang maha luas, di dalam kita berkurban rahmat Allah yang maha luas. Maka orang yang masuk ke surganya Allah adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Walaupun dia seorang ustaz, tapi kalau Allah tak berikan rahmat, tak ada jaminan surga baginya. Walaupun dia seorang ulama, kalaupun dia tak Allah kasihkan rahmat, maka tak ada surga baginya. Apa kasihnya ustaz? Hijrah awak dari solat awak, yang tadinya solat awak centang parenang, yang tadi solat kita putih-putih, kadang solat kadang indah, maka perbaiki ibadah kita. Kita tak tahu ayahanda bunda, solat kita mana yang diterima oleh Allah. Apakah solat subuh kita? Apakah salat zuhur? Apakah salat asar? Kita tak tahu. Apakah salat maghrib kita? Apakah salat isya kita? Kita tak tahu. Salat kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tak tahu. Maka perbaiki ibadah kita ini. Kenapa? Karena 13 tahun Rasulullah SAW di Madinah, salah satu di sana diperintahkan salat. Maka perbaiki ibadah kita. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang nangis cik mereka, maaf cakap tu kecik Ustaz Joni Al-Anas tua. Keciknya orang solat je tentu masuk surga itu. Apalagi orang tak solat. Orang solat je keciknya lagi masuk neraka. Apalagi orang tak solat. Awak kan masuk neraka je.
Ancak sholat je oleh aku bongak namanya. Jadikan sholat itu untuk menjemput rahmatnya Allah. Jadikan ibadah-ibadahnya itu supaya turun asbab rahmatnya Allah. Maka hijrah kita semua. Ini mohon maaf cakap ayah bunda, tahun 2024 ini bukan kata saya, lihat data. Tahun 2024 ini di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, perjudian itu meningkat, perzinahan itu meningkat. Bayangkan, bukan hijrah dari yang buruk ke yang baik, malahan dari yang baik ke yang buruk. Tahun 2024 ini begitu banyak kasus perjudian, maksiat. Maaf cakap, Saumu Idui Ambo berdakwah dari Aceh sampai ke Papua. Baru sekali bersobok dia mau ditampai kelahiran Ambo. Amak-amak umurnya lah 69 tahun, lah 70 tahun, satu pulau main judi. Bukannya hijrah yang lebih baik? Iko namanya tungkek yang membawa. Bundukan dua itu tonggak di ranah Minang. Bundukan dua itu tonggak di ranah Minang. Kalau tonggaknya kau rebah semuanya. Makanya hijrah kita yang lebih baik. Perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki kurban kita, perbaiki haji kita. Semuanya kita perbaiki ayahanda bunda. Takdir itu ketika datang musibah itu bukan takdir mubrah, itu takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq Ustaz? Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Kalau kita belajar kemarin yang disampaikan oleh BMKG, tidak ada angin, tidak ada hujan, lalu terjadi banjir bandang di Ngarai Sianot. Benar tak benar? Di Bukit Tinggi tidak ada banjir, tidak ada hujan. Heboh di media sosial. Heboh di media sosial. Kode gara-gara mak-mak di Kota Padang kumah baju di akannya azab kemarin. Hubungannya? Tidak ada hubungannya. Heboh kita dengan itu semua. Tapi kalau kita lihat dari ilmu yang disampaikan oleh yang ahli dalam bidangnya, karena di Sumatera Barat ini dari Aceh sampai ke Bengkulu itu terbentang namanya Cesar Sumatera, lempengan yang melintasi Sumatera dari Aceh sampai ke Bengkulu. Karena lempengan itu terus bergerak dan mulai patah, maka tak ada angin, tak ada hujan, bisa terjadi banjir bandang. Di Pasaman Barat terjadi banjir bandang, tak ada angin, tak ada hujan, karena lempengan itu bergerak. Maka apa kata ilmuwan yang mengatakan kalau lempengan Sumatera ini patah, maka kekuatannya melebihi 10 kali lipat dari tahun 2009. Tahun 2009 coba lihat, begitu porak-porandanya Kota Padang, Allah kasih ujian, Allah datangkan bala, Allah datangkan musibah, banyak korban jiwa. Diteliti oleh ilmuwan, ternyata ketika lempengan ini patah, maka melebihi 10 kali lipat dari tahun 2009. Dan itu bisa kita rubah ayahanda bunda. Allah sendiri yang menjawab. Karena musibah itu adalah takdir mu'allaq, bukan takdir mubrah. Takdir yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri. Maka Sayyidina Ustaz, kalau pemimpinnya beriman, kalau ulamanya istiqamah, kalau masyarakatnya terus beribadah ke rumah Allah, menghidupkan cahaya-cahaya Allah, lalu dia berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba, ya Rabb, jauhkan musibah dari negeri ini ya Allah, ya Allah, angkat keberkahan dari perut bumi. Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-29. Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu man yasha, yamhullah, Allah hapus apa yang Allah hapus, setiap apa yang ditetapkannya. Maaf cakap, seandainya tercatat di lauh mahfuznya Allah, di akhir tahun 2024 ini terjadi gempa yang maha dahsyat di Sumatera Barat, tercatat tuh di lauh mahfuznya Allah, tapi pemimpinnya beriman, ulamanya istiqamah, masyarakatnya terus menghidupkan cahaya-cahaya Allah, mereka jauh dari perjudian, mereka jauh dari perzinahan, lalu mereka hanya mengadu kepada Rabbnya, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba, jauhkan musibah ini ya Allah, angkat keberkahan ya Allah. Ketika
ketika doa kita diaminkan oleh para malaikatnya Allah, maka musibah itu diundur, musibah itu ditunda. Tapi kalau pemimpinnya melindungi orang-orang yang berzina, melindungi orang-orang yang berjudi, para ulamanya tak lagi mau menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, tergadaikan akidahnya demi fulus, masyarakatnya penuh bermaksiat, masyarakatnya penuh dengan berjudi, indahnya tercatat di lauh mahfuznya Allah, musibah itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena manusia itu yang mengundangnya, ayahanda bodoh. Dakkah kita ambil pelajaran? Pernah mendengar sejarah? Ada dulu negeri yang namanya negeri Andalusia. Pernah dengar sejarahnya? Yang dikenal sekarang yang namanya negara Spanyol. Dulu negeri Andalusia itu hampir 100% agama Islam. Ada masjid yang didirikan, tepatnya di Cordoba, di daerah Cordoba, salah satu masjid termegah di Eropa. Tapi pemimpinnya munafik, ulamanya sekuler, memisahkan antara politik dan agama, masyarakatnya bermaksiat, masjid yang megah itu berubah menjadi alih fungsi tempat ibadahnya agama lain. Lalu Allah datangkan musibah, semuanya Allah pukul rata. Bayangkan, karena sudah berkali-kali mereka itu bermaksiat di jalan Allah. Jadi kician, orang sholat itu tidak kena azab. Orang sholat itu bisa kena azab, ayahanda bodoh. Atau bacanya ayat Ustaz, aduh ayat yang indah, yang cantik dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat, kalau mereka itu sholat, artinya sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu zalim pada dirinya, munkar itu zalim pada orang lain, kan itu istilahnya. Lalu ada orang Ustaz mau lihat sholat subuhnya ke masjid, sholat zuhur ke masjid, sholat asar, maghrib, isya ke masjid, ya sholat mau lihat Ustaz. Tetapi tetangga nama gue rumah hanya struk, tetangga nama beliau tuh nyuna minum bodrek. Ya sholat, apakah sholat yang salah? Lah, tidak, bukan sholat yang salah. Bisa jadi dia melaksanakan sholat ini dalam ketidakadaan baik. Maka saya pernah diajarkan oleh guru saya ketika beliau itu berkata dengan kalamnya, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Apa kata beliau? Kalau ingin mencari sejarah lahiriahnya orang yang sholat itu baik, lihat di antara dua ini. Kalau perkataannya terjaga, kalau pakaiannya terjaga, maka insya Allah sholatnya baik. Karena banyak orang yang sholat tapi mulutnya tak terjaga. Banyak orang sholat tapi auratnya terbuka. Makanya saya sampaikan sering, ayahanda bodoh, maaf cakap, ini sedikit bertentangan dengan pemerintah. Karena rata-rata pagi-pagi kalau ahad pagi itu pemerintah, kita diajak untuk senam pagi. Enak. Dalam Islam, perempuan itu senam di depan umum hukumnya haram. Jangan ambil ilmu ini dari saya saja. Tanyakan seluruh para ulama, tanyakan seluruh para dai. Kalau ada yang mengatakan senam seorang perempuan itu di depan umum dikatakan halal, ambo jangan jangan jakunin. Perempuan itu senam di depan umum itu hukumnya haram. Apa yang menyebabkan haram? Karena melihatkan lengkang-lengkung tubuhnya kepada lawan jenisnya. Mohon maaf cakap, nyo sholat tapi melihatkan lengkang-lengkung tubuhnya kepada saudara-saudaranya. Maka apa sebagian ulama mengatakan, di balik dia mengerjakan amal dan dia juga melakukan dosa jariyah. Sama seperti ini ayahanda bodoh, kan banyak. Kini ndak anak-anak sih yang ikut main di media sosial joget-joget. Amat-amat lah 1 pulau nyelat tanah pilih meja tak kuat.
Media sosial itu menghancurkan otak anak-anak kita. Makanya mohon maaf cakap, anak awak umur 7 tahun kini otaknya lah model umur 20 tahun. Mohon maaf cakap. Maka sehingga pola pikirnya itu sudah tahu dengan seksual. Ustaz ceramahnya main HP juga tak gitu. Ya. Luar biasa. Boleh main HP, boleh silakan. Tapi hal-hal yang positif. Apa maksudnya? Ceramah masukkan ke Facebook, masukkan ke IG, masukkan ke YouTube, tandingi video-video seks seksual tersebut. Hijrah kita semua ayahanda. Maka di balik itu hikmah yang terbesar itu adalah perbaiki ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Dan oleh karena itu ayah, bundo yang dimuliakan oleh Allah, berkhusus buat remaja-remaja dan anak-anak kita ini, ambo rindu dulu ketika ambo dibawa oleh orang tua, oleh kakak pulang kampung itu. Ambo asli orang Pagang, orang Nanggalo. Ambo besar di Jakarta. Ambo punya mak unyang namanya Maikus Nasir. Tuete ambo. Ambo besar di Jakarta. Ketika kami dulu kecil-kecil keluar libur sekolah, dulu tuh kalau yang sama umur jauh kelahiran 83, itu kami kecil-kecil dulu kalau sekolah itu namanya caw 1 caw 2. Liburnya lama, nyoba deh kakak pulang kampung. Yang ambo tahu dahulu, ketika kami melakukan sholat subuh itu ada di Pagang tuh namanya Surau Nailul Sa'adah, sekarang jadi masjid. Di amat kami dulu kalau sholat subuh itu sedion buluh, namanya kok buluh. Ya buluh itu lagi minyak tanah. Ada sawi namanya subuh, penarang jalan ke surau. Yang aku tahu ketika aku pulang, anak laki-laki awak dulu lalunya di surau. Anak laki-laki itu lalunya di surau, bermain di surau, basilik di surau. Itu yang aku tahu dulu. Tapi sekarang yang seperti itu tidak ada lagi mau temukan ayahanda dulu. Tidak ada lagi mau temukan. Ada remaja-remaja masjid, maaf cakap, saya tidak menyalahkan. Tapi sama-sama kita mengoreksi diri yang lebih baik. Suruh pasang wifi di pengurus masjid, pasang wifi supaya nyo berdiam diri di masjid. Tahu-tahunya nyo main judi online di masjid. Orang sholat nyo bayar lalu. Mohon maaf cakap, disediakan wifi oleh pengurus masjid. Nyo ke masjid itu dek karena ada wifi situ. Nggak ada wifi nyo nak ke masjid gitu. Malam nyo begadang, subuh nyo bayar lalu. Orang sholat nyo bayar lalu. Bayangkan. Bukan seperti itu. Untuk menghidupkan masjid, kembalikan masjid ini pada fungsinya. Boleh nak masang wifi Ustaz? Boleh, nak masalah. Kembalikan anak-anak awak ke surau, kembalikan anak-anak awak ke masjid. Buat pekerjaan hal-hal yang positif. Dulu ada yang namanya barandai basilik, lakukan kembali ke masjid. Itu supaya hidup aura masjid ini ayahanda dulu. Hidup kembali cahaya-cahaya masjid ini. Dengan itulah kita hijrah. Kalau tidak, mohon maaf cakap, kalau anak-anak kita tidak bisa mengendalikan ini, hancur negara ini ayahanda bunda. Tahu ayahanda bunda perjudian online terbesar di dunia itu siapa? Indonesia. Perjudian online terbesar se-Asia Tenggara Indonesia. Perjudian online terbesar se-Asia Indonesia. Perjudian online terbesar di dunia Indonesia. Bayangkan. Maka dengan itulah kita kembalikan fungsinya. Dan parahnya ama-ama 10 main judi. Nanti siko nak do. Siko ibu-ibu yang solehah. Tapi yang namanya judi itu di madu jual negara ini nah, tapi dia duduk di siko. Ya Allah ya Rahman. Maka untuk hijrah yang pertama, perbaiki ibadah kita kembali.
Yang kedua, perbaiki doa kita. Doa itu bagian dari sedekah. Itu doa. Pernah mendengar nama sahabat Abu Domdom, ayah bunduk? Mungkin kita sering mendengar nama sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ya kan? Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya ketika beliau hijrah. Mungkin sering ada nama salah satu sahabat yang bernama Abu Domdom. Siapa Abu Domdom? Orang miskin. Orang miskin, badannya kurus, kulitnya hitam. Lihat dalam kitab Bukhari bin Ulum halaman 19. Tahu, lihat dari buku-buku kitab-kitab sejarah-sejarah tentang para sahabat Rasulullah. Abu Domdom ini orang miskin, kurus, kulitnya hitam. Di dalam sejarah ada dua sahabat yang pernah ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama yang pernah ditanya oleh Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah. Bilal, kata Rasulullah, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengarkan sendalmu berjalan di surganya Allah? Itu Bilal. Abu Domdom juga pernah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum ditanya ini, siapa Abu Domdom? Orang miskin. Di zaman Rasulullah itu ayah bunda hidup orang munafik. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Ubay itu orang munafik hidup di zaman Rasul. Lalu ada orang yang tinggal di pinggiran di pasar Madinah. Kalau kini ku disebutnya preman suku Mamala. Siapa namanya? Abu Amir. Orang Yahudi hidup di pinggiran Madinah. Badannya besar, suku Mamala orang. Namanya Abu Amir. Setiap Abu Domdom ini ingin sholat ke Madinah Al-Munawwarah, lewat di rumah depan rumah Ubay lagi coba, orang miskin, mangang lewat kamari. Orang miskin tidak ada tampe lewat ke rumah Ambo. Itu Ubay, orang munafik. Sampai turun ayat tentang Ubay ini. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 84. Di dalam surat Al-Munafikun ada asbabun nuzul ayat juga tentang Ubay ini. Lalu Abu Domdom ini masuk ke pasar, diusir oleh Abu Amir. Miskin, kau tak boleh masuk pasar ini, nanti kau curi barang-barang orang. Padahal Abu Amir ini kerajaan itu kepala. Abu Amir ini apa kerjanya? Karena miskinnya, dia mencari sisa-sisa buah-buahan yang dijual, yang tak terjual. Itu yang diminta, itu yang dimakan. Itu Abu Domdom, ayahnya. Tapi ada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Abu Domdom, dan ketika itu menetes air mata baginda Rasulullah. Lalu apa kata Abu Domdom? Ya Rasulullah, tak perlu kau tangisi diriku, kata Abu Domdom. Walaupun aku orang miskin, tak perlu kau menangis untuk diriku. Walaupun aku sering dihina ya Rasulullah, tak perlu kau menangis untuk diriku. Itu kata Abu Domdom. Tapi apa kata Rasulullah? Abu Domdom, aku sungguh bahagia melihat kemuliaanmu. Bertanya Rasulullah, Abu Domdom, amalan apa yang kau perbuat? Amalan apa yang kau peroleh? Sehingga aku bermimpi, kata Rasulullah, para malaikat mendoakan lalu kau masuk ke surganya Allah. Lalu apa jawaban Abu Domdom? Ya Rasulullah, setiap kali mereka menghinaku ya Rasulullah, walaupun aku miskin, setiap kali mereka mengejekku ya Rasulullah, walaupun aku tak punya baju, walaupun kulitku hitam aku dihina ya Rasulullah, aku hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang menghina aku ya Allah. Ternyata apa? Doa itu bagian dari sedekah. Apa kasihnya Ustaz? Ko alun ado dun sana wa salat jan berang puluh awak jan wa musuhinyo. Doa
yang terbaik, sedekahkan doa terbaik kita. Kok ada suami awak anu sholat untuk buka hatinya untuk sholat, jangan benci suami kita. Sedekahkan doa terbaik kita, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku ya Allah. Kalau ada anak awak anu sholat, jangan wak beranganinya melampaui batas. Boleh marah tapi jangan melampaui batas. Jangan kita benci anak kita, sedekahkan doa terbaik kita. Tak itu puluh anu niat mama awak anu sholat karena baju di, sedekahkan doa terbaik kita. Sedekahkan doa terbaik kita. Ya Rabb, bukakan pintu hatinya beribadah ke rumahmu ya Allah. Sedekahkan doa terbaik kita. Karena doa itu bagian dari sedekah. Kemarin itu ayahanda bunda, ini sangat jarang-jarang disampaikan oleh para dai. Mungkin ada disampaikan oleh para dai. Karena waktu kemarin fikih Ramadan itu, saya berceramah ke Bukit Tinggi, saya berceramah ke Baso, ke Solo, Padang Panjang, sampai ke Damastraya, sampai ke Bangku. Ternyata kebiasaan awal di Sumatera ini kalau ada pedagang juga pulang, nggak berdoa. Maka saya perhatikan ayahanda bunda, kalau besok kita berkurban, lakukan hal ini. Berkurban itu disunnahkan bagi kita untuk membaca doa iftitah. Setelah itu mintalah kepada Allah. Jangan pilih-pilih apa doa. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, tahun ini hamba berkurban ya Allah. Terimalah ibadah kurban hamba ya Allah. Angkat segala penyakit yang ada pada jasmani ini ya Allah. Angkat penyakit yang ada pada rohani ini ya Allah. Ya Allah, pada tahun ini terimalah kurban hamba, kurban untuk diri hamba dan untuk keluarga hamba. Pahalanya hamba titipkan kepada kedua orang tua hamba yang telah meninggal dunia. Kalau orang tuanya meninggal, sampai itu doanya kepada orang tua yang meninggal dunia. Berdoa pada 3 tempat yang baik ini. Yang pertama itu ketika menyerahkan duit, pilih salah satu. Yang kedua ketika sapi itu datang. Yang ketiga waktu penyembelihan, karena tidak semua orang yang bisa melihat darah. Karena tidak semua orang yang bisa melihat sapi. Apa coy itu? Karena nyoba kurbannya di Padang, dia tinggal di Jakarta. Maka ketika memberikan uang itu berdoalah kepada Allah. Lalu juga saya ajarkan, ketika orang berpeserta kurban itu berdoa, orang nama narimo daging pun berdoa. Makanya kemarin saya cari masjid-masjid yang besar. Untuk apa? Kalau dia banyak sapinya, supaya disedekahkan kepada saudara kita di agam satu sapi di Padang Panjang yang tertimpa musibah. Alhamdulillah dapat beberapa sapi, kami bawa ke sana. Dan ketika itu ayahanda bunda saya sampaikan kepada orang yang menerima daging. Saya bilang, siapa bunda yang mendapatkan daging, berdoalah kepada Allah. Itu saat terbaik berdoa. Sampai ada yang menetes air matanya ayahanda bunda. Apa doa ibu? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pada tahun ini saya masih makan daging ya Allah. Walaupun rumah saya runtuh ya Allah. Siapapun yang berkurban, terima kurbannya ya Allah. Siapapun yang berkurban karena lagi sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Itu orang yang menerima kurban. Koda banyak dari antara kita yang saya lihat di lapangan, baik di tempat tinggal saya sendiri. Makasih Ustaz, ini dapat kupon 3 atau 2 minta di panitia. Panitia kok kupon nombor 2 dapat daging 6 bulan. Dah berdoa. Yang lebih parahnya apa? Anaknya disuruh ke masjid. Dapat kupon ke masjid, ada daging yang tawar 2 kilo. Ya Allah ya Rahman. Makanya doa itu bagian dari sedekah. Orang yang berkurban berdoa, orang yang menerima daging pun juga berdoa, saling mendoakan supaya turun rahmatnya Allah. Itu ayahanda bunda. Bunda, adonan lebih parah dari itu. Lebih parah. Kalaulah ada pergantian pengurus masjid Lamunan baru, lamun pun saya semayang ke masjid itu.
Bunda, Maete, tadi ada tabligh akbar. Rumah Maete kan di dekat masjid. Aku nak hadir Maete ke masjid. Dia nak baik ke masjid tu. Baru ada tunggu pada tu mati guru di tibu. Ya Allah ya Rahman. Bukan saling mendoakan demi kebaikan. Maka di mana letaknya akan turun rahmatnya Allah? Dan oleh karena itu ayah, bunda, perbaiki doa kita. Doakan negeri kita ini. Doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Doakan semuanya supaya Allah turunkan rahmatnya, supaya jauh bala ini dari negeri ini. Ada juga yang bertanya seperti ini, ayah. Ustaz, kalaulah memang Allah itu adil, kenapa di suatu kelompok itu orang beriman itu juga kena musibah? Ambo nak sependapat ayah anda pun. Ada yang mengician di agam tu pada panjang tu kani azab. Ambo nak sependapat. Boleh awak duduk ayo. Kalau ada orang mengician pada panjang kani azab oleh Allah, jangan gampang-gampang saya mengician kani azab. Jangan gampang-gampang saja. Saya nak sependapat, ayo kita duduk. Saya ada sependapat kalau orang berjudi itu, kalau orang berzina itu saja yang akan datang musibah, saya juga tidak sependapat. Itu saya tidak sependapat. Kenapa saya tidak sependapat? Kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pemimpinnya akan mengeluarkan perda. Namanya perda syariah misalnya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, kalau nyoba judi tangkap. Ikut orang ketek-ketek nak baju judi diviralkan. Kalau pejabat baju judi ketahuan tidak diviralkan, malahan dibebaskan. Kalau nak ketek-ketek kau mencium ayam ditangani sama-sama. Kau ada oknum pejabat yang mengambil uang rakyat, nak dikurung cuma 2 tahun, jatuh-jatuhnya cuma setahun. Ada orang kecil cuma mengambil mohon maaf cakap, cuma mengambil ubi di parak karena paling lama tahu di penjara kamu tahu benar. Dan oleh karena itu ayat bunyinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kue atau bagiannya. Bila nama dulu tadi tak bagi kue. Bila ceramah itu kue bagian. Tak dia mau makan kue. Oh, tapi lebih alangkah indahnya selesai ini. Dua. Kalau nak bagian dia mungkin.
Sudah cukup? Sudah lewat iklannya? Sedikit saya koreksi ayahanda bunda. Jadi kalau ada penceramah, bagi gue itu kok bisa sabadun atau sesudah ajan dalam perjalanan. Pacah konsentrasi yang kamu sudah tantuan aku sampai tadi. Aku sampai tadi. Nah tekan aja deh tuh. Dia bau kue kok. Nah makan kue dulu. Nah tentu sini. Nah maka karena itu nanti kalau ada kajian-kajian tapi akhbar lainnya, terus kalau enggak sabadun ceramah itu bagikan. Kalau enggak sesudah ceramah. Nah jangan membuat aku cemburu. Awak makan aku ngicek dan nama. Akhirnya, kok lah banyak nak makan, kok nak makan apa dulu? Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir ini yang intinya. Apa intinya? Perbaiki hubungan ukhuwah kita, hijrah kita. Apa cuy dosa? Karena banyak di Sumatera Barat, baru patang 3 hari yang lalu. Tidak saya sebutkan daerahnya di Kota Padang. Baradia kakak saraya samandi pengusuhan gara-gara tanah. Dak basapuan juninya mama, jurang tuo kandung dak basapuan, jomi tuo dak basapuan bayangan. Nanyo nikayan nanyo tinggal di rumah mentuo, na mintuo ko dak ada sapo. Kom minantu kurang aja. Cucu ayahanda, perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Jangan dikicin orang Islam itu masuk sarunggo satunya tidak. Nanti ada 3 kelompok orang yang agama Islam tidak pernah masuk ke surga Allah. Yang pertama siapa? Mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Contohnya apa? Para dukun, orang yang berobat sama dukun. Agamanya Islam mati dalam keadaan musyrik. Yang menyembah berhala. Itu orang yang tak akan pernah masuk ke surganya Allah. Yang kedua siapa? Mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Walaupun agamanya Islam, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia penghafal Al-Quran, walaupun setiap tahun naik haji, setiap bulan yang berangkat umroh, tapi memutuskan hubungan tali silaturahim, berarti kakak serayak sama dia tidak bersapun, juga gara-gara tanah tidak bersapun. Ustaz, tak ada sapun ini yang mamak dia guna Ustaz. Aku itu tanah mamak dia dijual sampai putih tulang dia Ustaz, tak ada sapun dia Ustaz, sampai mati dia Ustaz, tak ada sapun. Walaupun dia Ustaz, walaupun dia ulama, kalau dia putuskan hubungan tali silaturahim, apa kata baginda Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga ayahanda berdua. Yang ketiga siapa? Mereka yang salah memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin itu masalah akidah. Sudah tahu tuh pemimpin kafir, dipilih, dijadikan dia pemimpin di antara kalian, masalah akidah, maka tak akan pernah masuk surga. Di dalam hadis yang sahih, mencium bau wangi surga itu ayahanda bunda melakukan perjalanan 70 tahun, itulah tercium wanginya surga. Bayangkan orang yang 3 kelompok ini, jangankan mencium, maaf, jangankan dia masuk ke surganya Allah, mencium bau wangi surganya saja tidak. Tuh ayahanda bunda, maka hijrahlah awak. Oh kadang-kadang dia gara-gara sapele awak ada mesti satu masaji. Ustaz, ampun tak ingin bercakap dengan Ustaz. Contoh mundo, ampun biarlah solat ke masaji sini daripada masaji situ. Batu setiap ampun datang ke rumah saji itu cuma kurus saja buang menjadi ampun. Biarlah mengurus dan buang ampun tangga gigi. Dan nah ayahanda kita tetap solat. Maka perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Maka di antara 3 ini kalau sudah kita perbaiki, maka turun tuh rahmatnya Allah. Turun. Orang kembali bekerja dengan masing-masing.
dengan ketenangan jiwa, dengan ketentraman, kita beribadah kembali tentram, anak-anak kita meramaikan masjid. Dia beribadah karena Allah, mencintai karena Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman itu orang yang mengerjakan kebajikan, membantu karena Allah, mencintai karena Allah, mendoakan karena Allah. Ulaika hum khairul bariyah, ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan sebaik-baiknya makhluk apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannah, balasan bagi mereka surga. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha, Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha ayahanda. Dan oleh karena itu, semoga pada malam hari ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, semoga ayah bunda pada malam hari ini yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya, sehingga kita termasuk seorang hamba, seorang ihsan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi